Alhamdulillah. Ini ada sedikit bantuan dari TNI Angkatan Laut. Kami hanya memberikan sedikit rezeki untuk yayasan Bapak yang bawa pimpin ya. Jadi mohon berkenan diterima ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih banyak khususnya kepada TNI Angkatan Laut yang telah memberikan bantuan kepada kami berupa sembako, keperluan kami di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, Yayasan Otis Karinata. Semoga apa yang telah diberikan dari TNI Angkatan Laut bermanfaat bagi kami dan Allah gantikan dengan pahala yang berlipat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Ya, mari Ibu kita ke sana, kita lihat anak-anak sedang membaca Quran, sedang hafalan Quran di masjid. Ya. Nanti setelah itu kita juga ke saung lihat anak-anak putranya yang sedang menghafal Quran. Jadi silakan. Nah, sehari-harian anak-anak untuk menghafal Quran. Jadi ada yang sudah 15 juz, 7 juz, ada yang 10, ada yang 5, bahkan ada yang 30 juz. Ya, alhamdulillah. Program kita ini bisa. Dan ini setiap hari ya dilaksanakan? Setiap hari dilaksanakan. Dan memang ada kurikulumnya? Ada kurikulumnya, ada targetan yang dicapai. Nanti pas hari Minggu itu mereka setoran semua. Jadi setoran hari Minggu itu dia total. Jadi nanti setiap hari Minggu pagi itu sampai sholat subuh sampai selesai itu 5 juz. Jadi mereka baca satu orang, nanti yang lain mendengarkan itu nanti sambil dibenarkan bacaannya tanpa memegang Al-Quran. Jadi dia tes bacanya. Harus evaluasi. Evaluasi itu bacaannya. Itulah satu program kita seperti ini. أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramali sebagai Ketua Harian Panti Asuhan Wisma Karya Bakti Yayasan Oto Iskandar Dinata. Panti Asuhan Wisma Karya Bakti atau Yayasan Oto Iskandar Dinata berdiri sejak tahun 1983. Mulai beroperasional yang tujuannya adalah mengasuh anak-anak asuh, baik itu yatim piatu dan duafa, untuk diberikan pendidikan di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Sehingga pada singkat kata pada tahun 2008 saya dan teman-teman diminta untuk mengelola Panti Asuhan Wisma Karya Bakti yang waktu itu saat itu terdiri anak asuhnya dari 6 orang, 6 anak, sekarang sudah berjumlah 97 anak aktif SMP dan SMA, kemudian ditambah dengan pengabdian dan yang mahasiswa berjumlah jadi 120 anak yang tinggal di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Adapun kegiatan Panti Asuhan Wisma Karya Bakti adalah di samping membina mental spiritualnya, agamanya, diajarkan bagaimana akidah akhlaknya, diajarkan bagaimana membaca Quran dan menghafalkan, dan sekaligus juga mempraktekkan apa yang sudah dibaca atau dihafal dari Al-Quran tersebut. Di samping itu kami juga berpikir bahwasanya tidak cukup diberikan pendidikan agama saja, namun kami juga memberikan pendidikan yang bersifat keterampilan. Maka dari itu selain pendidikan agama, menghafal Quran, kami juga mengajarkan tentang keterampilan di sini. Yaitu yang pertama ada seni bela diri atau taekwondo, kemudian menjahit, kemudian juga seni musik, dan yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan anak-anak panti asuhan memahami tentang yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu sebagai petani. Maka di sini kami ajarkan setiap pagi anak-anak bagaimana cara berkebun, bagaimana cara membuat pupuk yang hari ini sudah tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan pupuk organik yang kami bikin sendiri dari aktivitas peternakan, itu kambing yang kemudian kohenya kami kelola dicampur dengan daun-daunan, kemudian ditambah lagi dengan ekoenzim dan skam, dijadikan pupuk humus untuk menanam sayur-sayuran kebutuhan Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Inilah yang menjadi program kami di Panti Asuhan, yang bukan sekedar mendidik anak-anak dari tingkat SMP, SMK, tapi juga kalau memang prestasinya bagus, mereka diarahkan untuk bisa berkuliah, menuntut perguruan tinggi yang lebih tinggi lagi, sehingga mereka memiliki
kekuatan ilmu dan jasmani dan punya keterampilan untuk generasi masa depan yang akan datang. Itulah program-program kami di Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, sehingga nanti kita semua bisa melihat aktivitas kami, dan kami juga menyadari Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, mereka juga jangan sampai nanti ketinggalan teknologi. Mereka juga diajarkan dan disiapkan bagi kami di sini, walaupun sederhana, ada lab yang di situ ada komputer untuk bisa mengasah tentang teknologi yang sudah berkembang saat ini. Sehingga nanti arahan programnya adalah menyiapkan generasi muda, generasi potensial yang memiliki kualitas mental spiritual yang bagus, kemudian fisik material yang kuat, dan punya keterampilan-keterampilan sehingga kedepannya mereka bisa hidup mandiri, bisa membangun negerinya sebagai cintanya kepada negerinya dengan keterampilan-keterampilan yang mereka miliki. Itulah sekilas tentang Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, sehingga nanti bisa kita lihat aktivitas anak-anak. Di samping menghafal Quran juga mereka dilatih tentang bagaimana menjalani hidup semestinya di bumi Indonesia yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panti Asuhan Wisma Karya Bakti, dengan saya sendiri Nina Nur Fatwa Dan saya Taiti Sari. Kami sebagai penanggung jawab pertanian hidroponik, yang mana pertanian hidroponik itu adalah pertanian yang menggunakan basis air sebagai energinya dan rockwool sebagai media tanam. Di sini kami menanam beberapa tanaman seperti kangkung, Selada, dan pakcoy. Untuk kangkung sendiri, kita pertama kali menyemai selama 1 minggu, dan setelah itu dipindah tanam ke media hidroponik selama 21 hari baru bisa untuk dipanen. Kalau untuk selada kita menyemainya 10 hari dan kita pindah tanam ke hidroponiknya itu 45 hari untuk siap dipanen. Sedangkan untuk pakcoy, kami menyemainya selama 10 hari dan dipanen setelah 25 hari. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang telah ikut mensupport kami sehingga kami bisa berkembang seperti saat ini.